majikan. Dia tidak memberikan gaji yang cukup atau dia menghalangi gaji dari dia punya buruhnya. Lantas sang buruh mencuri, maka Sayyidina Umar menjatuhkan sanksi kepada majikan karena dia penyebab. Ya toh? Jadi begitu, kita tidak lantas berkata ya dia harus dibunuh. Kita tidak. Membunuh itu kita usahakan sejauh mungkin. Tapi bahwa dia dijatuhkan hukuman, bisa hukuman ta'zir namanya, terhadap yang berwenang membantu tapi tidak mau membantu. Jelas itu ya, termasuk dalam bidang ekonomi. Karena itu, kalau Anda punya hak pada satu majikan, dia tidak mau ambil, Anda bisa ambil dari dia dengan cara apapun. Karena itu hak Anda. Saya kira begitu. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, langsung Mbak. Apakah perumpamaan orang yang membunuh satu jiwa seakan-akan dia membunuh banyak orang? Dan begitu juga sebaliknya, dalam ayat 32 itu berlaku khusus untuk Bani Israel atau seluruh manusia? Iya, itu ada bahasan di kalangan ulama. Apakah syariat umat yang lalu sama atau berlaku juga terhadap kita atau tidak? Kesimpulannya kita bisa ambil tanpa memasuki rincian. Kesimpulannya begini, kalau itu ditetapkan dalam Al-Quran dan tidak ada bantahannya, tidak ada ininya, maka itu berlaku juga untuk kita. Khusus menyangkut hal ini jelas berlaku buat kita, bahwa siapa yang membunuh satu orang, dia bagaikan membunuh semua orang. Itu ketentuan yang berlaku sampai saat ini dan sampai akan datang. Jelas ya? Okay. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Ya. Bagaimana tentang istilah pembunuhan karakter? Misalnya labeling orang tua terhadap anak, si gendut, si malas, si lamban, atau misalnya fitnah. Terima kasih. Iya, itu tidak sama dengan, itu kan nyawanya tidak keluar ya, ya kan? Hanya pembunuhan karakter itu juga terlarang keras. Itu bahkan ada ayat-ayat yang menggambarkan begini, Anda memfitnah satu orang seperti membunuh karakternya memang. Ya, tetapi itu tidak dijatuhi lantas hukuman dicabut juga nyawanya. Terkadang ada satu orang membunuh seseorang yang punya anak banyak. Sebenarnya yang dia bunuh itu bukan hanya ayahnya, bisa jadi yang ikut dibunuhnya adalah anak-anaknya. Iya kan? Tetapi kita tidak lantas berkata dia dijatuhi hukuman bunuh dengan dengan alasan membunuh banyak orang. Dia hanya membunuh satu orang. Saya kira begitu ya. Tapi memang ada istilah pembunuhan karakter itu. Memfitnah itu membunuh karakter, tetapi tidak lantas dikatakan bahwa dia harus dibunuh juga ya. Baiklah, saya akan berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu, mas-mas maupun mbak-mbak, tapi sabar ya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah tayangan berikut ini.